Kupas tuntas isu impeachment yang sedang beredar. Bersama pakar hukum tata negara, Profesor Dr. Juanda. Ya, jadi dari bahasa yang kita kenal sehari-hari, istilah impeachment kan dari bahasa Inggris yang artinya dakwaan atau tuduhan terhadap pejabat negara. Apakah itu adalah secara umum misalnya kepala lembaga negara, orang-orang politik misalnya anggota DPR. Juga mengenal impeach itu. Tuduhan seseorang itu melakukan sesuatu yang berbentuk pelanggaran hukum, ya, yang ada juga dengan persoalan politik secara umum begitu. Tetapi yang sering kita dengar dalam konteks keseharian dalam ilmu hukum ketatanegaraan dan ilmu politik itu, impeach itu adalah berkaitan dengan soal pemakzulan seorang presiden atau wakil presiden. Nah, pemakzulan ini dulu kita di Indonesia juga prakteknya misalnya dengan yang mulia yang saya hormati, ya, itu adalah Presiden Abdurrahman Wahid misalnya. Itu juga contoh, ya. Terus di Amerika pun ada namanya Nixon, ya. Terus ada namanya William Clinton. Pernah dilakukan proses impeach, tetapi tidak berujung pada pemberhentian. Jadi tidak semua impeach itu namanya tuduhan, ya, tuduhan, dakwaan, sama dengan bahasa hukum di dalam proses peradilan. Penegak hukum bisa dituduh, didakwa. Jadi belum tentu terbukti dakwaan itu. Tapi inilah mekanisme yang diatur oleh konstitusi beberapa negara, termasuk Indonesia, di dalam pasal 7A, 7B itu mengenal syarat-syarat. Kalau kita mau menimpeach seorang presiden atau itu ada syaratnya. Dia adalah diduga melakukan pelanggaran hukum. Misalnya apakah suap, apakah korupsi, apakah tindak pidana berat lainnya, misalnya pembunuhan dan segala macam, yang ancamannya lebih dari 5 tahun ke atas. Nah, kemudian dia melakukan perbuatan tercela. Nah, ini hal-hal yang kriteria dan syarat untuk melakukan impeach. Jadi tidak bisa secara politik, ya, tidak bisa secara tuduhan-tuduhan itu karena politik, tidak, tapi karena hukum. Kalau di Indonesia karena hukum, karena pelanggaran hukum, ya. Nah, termasuk ada juga di dalam pasal 7A itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Apakah misalnya dulu dia katakanlah sehat rohani jasmani misalnya, terus atau apapun yang kira-kira syarat-syarat yang dulunya terpenuhi pada saat sekarang tidak lagi. Nah, itulah secara konstitusi kita. Nah, artinya, ya, yang ingin saya sampaikan, tidak semua proses impeach itu berujung di pemberhentian. Tidak boleh. Kan sudah saya sampaikan tadi, kriteria syarat untuk mengimpeach seseorang itu dari aspek pelanggaran hukum. Tidak bisa dari aspek politis semata, ya. Apalagi itu karena terjadi perbedaan pandangan, ya, itu adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, itu tidak boleh. Walaupun demikian, dalam konteks negara demokrasi, dalam konteks negara hukum, ya, dalam konteks itu sebagai bagian dari, ya, hak seseorang, setiap warga negara atau kelompok menyampaikan sesuatu itu adalah sebuah aspirasi misalnya. Tapi aspirasi ini jangan berujung pada fitnah. Aspirasi itu berujung misalnya dari ketidaksependapatan atau ketidakkesukaan kita kepada seorang pejabat misalnya. Itu tidak boleh. Makanya koridor kita adalah hukum. Landasannya hukum, kriterianya hukum. Nah, itu sudah saya sampaikan tadi beberapa kriteria. Kalau itu ternyata ada dugaan seorang presiden ini melakukan tindak pidana, terus harus dibuktikan tindak pidana apa yang presiden atau wapres itu terbukti misalnya. Nah, terbukti ini menurut saya tidak hanya dugaan-dugaan di luar sana, tetapi harus secara hukum sudah ada putusan pengadilan. Misalnya kalau korupsi jelas hukumannya berapa tahun, objek perbuatan korupsi apa. Nah,
Kalau itu sudah ada, baru ya tidak otomatis orang-orang yang dituduh tadi, yang didakwa telah melakukan itu tadi, di samping memang ada bukti-bukti yang sudah ada, maka karena dia pejabat negara, karena dia presiden, sudah diatur mekanisme di dalam pasal 7 B ya. Pasal 7B ini tentu dari tadi kelompok tertentu menyampaikan ini ada dugaan, terus dugaan ini masuk ke DPR bersidang, misalnya 2/3 yang hadir, dan dari 2/3 yang hadir itu adalah menyetujui. Maka setelah itu keputusan ini DPR secara politik ya tidak berhenti di sana, tapi dia harus melalui proses hukum untuk diperiksa, diputuskan di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam 90 hari setelah itu sampai di Mahkamah Konstitusi, maka dia harus diputuskan apakah benar ya, usulan dari DPR itu secara hukum atau tidak, atau apakah terbukti apa tidak gitu. Ketika benar apa yang disampaikan oleh DPR di dalam Mahkamah Konstitusi, maka itu dibawa lagi ke DPR dan diusulkan kepada MPR. Nah, MPR ini juga bersidang. Nah, kalau memang MPR menganggap menyetujui apa yang disampaikan secara politik dari proses hukum di Mahkamah Konstitusi, baru itu nanti ada syarat 3/4 harus menyetujui juga. Nah, itulah terakhir dari proses impeach yang berlaku di Indonesia. Nah, kembali kepada prinsip negara hukum, prinsip negara demokrasi, ya, kalau ajakan itu sebenarnya dalam konteks negara demokrasi sebagai kritik, sebagai supaya presiden itu bisa dianggap sebagai mengevaluasi ya apa kinerjanya kurang bagus, saya kira tidak ada masalah. Ini kan koridornya seseorang menyampaikan, tetapi yang tidak boleh memfitnah. Ya, misalnya presiden begini-begini menjurus, tapi kalau mengkritik itu dimungkinkan dalam negara demokrasi kita. Kalau dari sisi masyarakatnya, Prof, bolehkah diberikan masukan bahwa masyarakat itu jangan mudah untuk terbawa, jangan mudah untuk terpancing? Ya, makanya kita harus melakukan pendidikan politik, melakukan sosialisasi politik, melihat bahwa ini secara positif, ya, apakah benar ini atau tidak, kita harus memilah, ya. Ya, walaupun misalnya ada orang ini dia benar melakukan impeachment dengan bukti-bukti. Impeachment tidak hanya sekedar pendapat, tapi harus didukung dengan bukti-bukti, ya, bukti hukum tadi. Nah, oleh karena itu kalau tidak ada bukti-bukti hukum, saya kira ini boleh atau dimungkinkan secara hukum dalam konteks negara hukum berkonstitusi seperti ini, ya, tapi sulit untuk diproses lebih lanjut kalau itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Dalam konteks aspek hukumnya harus jelas, harus kuat. Kalau tidak itu tidak. Kalau mengajak orang misalnya impeach, ya, saya belum menemukan dasar hukum yang kuat. Kecuali yang saya sampaikan tadi dari pasal 7A, 7B itu kan pertama syarat, yang kedua 7B mekanisme. Ya, kalau ajakan seperti itu kan tidak punya landasan hukum yang sangat bisa kita perjuangkan. Saya kira ini adalah, anggap saja itu adalah sebuah ajakan secara sosiologis yang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh presiden. Adakah apa sih rakyat saya misalnya mengajak ini, ya, kalau memang itu benar, mungkin itulah sebagai sebuah masukan kritik, ya. Tapi kalau tidak, ya diindikan aja, dianggap ya angin lalu sajalah, atau tidak perlu dipersoalkan oleh presiden, tidak boleh juga tersinggung. Inilah risiko kalau kita sudah memilih bahwa prinsip kita negara hukum dan negara demokrasi. Pembuktian kan jadi gini, apa yang saya sampaikan tadi, ya. Pertama, misalnya saya sebagai rakyat atau kelompok-kelompok warga negara di Republik ini, ya, maka saya menyampaikan ke DPR lah, yang awalnya saya harus menyampaikan bukti-bukti ini, ya. Anggota DPR kan di situ ada beberapa fraksi-fraksi, ya, bisa ke pimpinan dulu terus masuk ke fraksi-fraksi, atau terbalik, kita sampaikan kepada fraksi-fraksi yang ada, baru diteliti atau dicermatilah oleh
fraksi-fraksi di DPR, kemudian dikumpulkan data dalam arti ya katakanlah bahasa dalam politiknya agregasi politik, ya. Kemudian agregasi memilah, oh ini benar, ini tidak benar, ya, ya. Kalaupun ini benar tidak benar secara politik itu kan belum tentu secara hukum. Makanya secara hukum ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau secara politik dalam sistem politik Indonesia, maka DPR sebagai badan suprastruktur politik, maka dia sebenarnya berkewajiban untuk mempertimbangkan, mempertimbangkan, ya. Itu namanya agregasi. Oh, ternyata ini ada kebenarannya dengan cukup bukti yang kuat secara hukum tadi, ya. Maka ini dibawalah ke tahap selanjutnya. Bisa itu dengar pendapat, bisa itu adalah rapat-rapat selanjutnya, ya, sehingga sampai kepada misalnya pemungutan suara. Ya, pemungutan suara apa yang diatur dalam pasal 7 itu, ya. Terus di pas 7B itu 2/3 harus hadir DPR. Tidak hanya itu, setelah hadir 2/3, maka 2/3 dari yang hadir itu menyetujui. Nah, diputuskan ternyata misalnya terbukti, baru ke MK. Tapi bisa jadi tidak terbukti gitu loh. Nah, jadi kalau tidak terbukti selesai sampai di sana. Makanya proses intip itu tidak harus berujung dengan pemberhentian. Nah, inilah proses pembuktian yang ketika sudah masuk ke ranah DPR, maka DPR lah yang bersidang dan akhirnya membuktikan itu. Dibawa ke Mahkamah Konstitusi, di situ juga melalui proses yang ada, kemudian membuktikan bahwa tuduhan misalnya katakanlah ada korupsi misalnya. Nah, korupsi ini kan tidak hanya you korupsi, Pak Presiden korupsi, Wakil Presiden, tidak bisa begitu secara hukum. Harus ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, itu baru masuk ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi melihat, oh ini benar ini, Pak Presiden ini atau Wakpres misalnya telah terbukti melakukan korupsi, telah terbukti menerima suap, atau ada tindak pidana berat lainnya. Ya banyak. Apakah misalnya kita tidak tahu misalnya, oh Presiden atau Wakpres menggunakan narkoba atau menjual atau apalah. Nah, ini kan ancamannya cukup berat. Nah, banyak sekali perbuatan pidana yang berupa kualifikasi berat itu, ya. Apakah pembunuhan bisa jadi? Oh, ternyata karena lawan politik dia terbukti menjadi aktor intelektual untuk membunuh lawan politiknya misalnya. Tapi itu tidak hanya bisa sekedar tuduhan-tuduhan tanpa didasar pada hukum yang berlaku atau tanpa didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, ketika itu benar menurut Mahkamah Konstitusi, baru dibawa lagi. Itulah proses pembuktiannya secara hukum. Tapi secara politik, gongnya ada di MPR. Apakah ini adalah berakhir dengan pemberhentian pejabat yang di-impeach tadi atau tidak? Itu hati-hati, menggulingkan tanpa ada dasar, itu namanya itu nanti dengan istilah termasuk propaganda politik atau sabotase ya, yang sifatnya menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah. Itu juga pidana, jadi tidak bisa itu dijadikan sebagai bahan untuk memakzulkan presiden atau wapres. Jadi tidak bisa karena politik semata, karena ketidaksukaan kita kepada presiden itu adalah secara hukum tata negara yang diatur dalam konstitusi tidak bisa kita terima. Ya, saya kira ya, sebagai masyarakat di dalam negara demokrasi, saya kira memang dinamika politik seperti ini ya itu sebenarnya biasa ya, bahwa seseorang misalnya tidak puas dengan kebijakan atau
performan seorang pemimpin atau kepala pemerintahan, ya. Tapi menurut saya sepanjang hanya sekedar pandangan, pendapat, itu tidak ada dampaknya untuk untuk negara ini. Paling-paling orang tahu, oh ini orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang subjektif. Nah, kalau orang-orang yang tidak suka, tidak subjektif, menurut saya presiden dan wakil presiden tidak usah didengar. Ya, berbesar hatilah. Oh ini mungkin bagian dari perkembangan dari sebuah negara demokrasi. Ya, anggap aja itu vitamin yang menyehatkan. Nah, artinya kita sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi di bidang eksekutif, tidak perlu alergi. Anggap aja ini adalah sekedar kritik di dalam sebuah negara demokrasi, dan bagaimana ini adalah untuk sebagai cambuk kalaupun misalnya aspirasi itu berkaitan dengan soal ketidakpuasan ekonomi atau ketidakpuasan politik atau sosial lainnya, ya disenyumi aja, ya, dan dengan menintrospeksi untuk lebih baik, untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Nah, oleh karena itu supaya berimbang, saya kira presiden juga tidak boleh alergi dengan kritik, ya, tidak boleh marah dengan adanya katakanlah aspirasi-aspirasi yang sebenarnya tidak begitu prinsipil misalnya. Ya, yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai ditunggangi tadi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu kita waspadai, kita jangan sampai berpecah belah dalam negara Republik ini, kesatuan Republik Indonesia ini. Lebih baguslah kita bersatu, ya. Ada perbedaan, saya kira biasa, dan itu merupakan resiko dari kita dulu memilih bahwa negara ini negara demokrasi, negara ini adalah negara republik, bukan monarki, bukan negara otoriter. Nah, namun demikian, ya, semua yang saya sampaikan tadi tentu ada semua batasan dan kriteria-kriteria. Apakah ini adalah masih dalam tingkat kewajaran? Apakah ini adalah sudah fitnah atau ini kritik? Saya kira mari kita lihat secara objektif, ya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kira begini, ya, negara kita adalah negara besar. Ya, kita sudah katakanlah memiliki proses pengalaman pemerintahan yang dari tahun 45 dengan berbagai dinamika dan pengalaman kita bernegara, berpemerintahan. Maka kita tidak boleh hanya sekedar menyampaikan usulan untuk mengimpeach presiden dengan dasar-dasar yang subjektif, dengan dasar-dasar yang tidak suka, dengan dasar-dasar yang tidak berdasarkan hukum, ya. Oleh karena itu, mari kita melihat, ya, secara objektif, secara komprehensif, ya, sejauh mana ini pemerintah kita, presiden ini benar-benar melanggar hukum apa tidak. Tapi kalau hanya sekedar bahwa ada kebijakan-kebijakan yang memang tidak pro rakyat, kita ingatkan kepada presiden, kita ingatkan pada DPR. Oleh karena itu disinilah pentingnya juga ada kontrol, ada pengawasan yang sangat profesional, objektif dari DPR kita, dari DPD kita sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagai lembaga yang menampung aspirasi rakyat.